Saat ini kita ketemu lagi di bulan Februari tentunya. Dari kemarin kita di bulan Januari. Saat ini podcast kali ini bakalan seru abis. Tetap di obrolan iman, inspirasi pemuda dan anak. Nah, saat ini itu di bulan Februari itu adalah bulan khusus, di mana bulan ini mesti semua anak muda-muda tuh pada ngerayain yang namanya apa, Vio? Valentine. Bener banget ya. Betul, pasti Kak. Seru. Nah, buat anak muda. Kalau kita seru juga ya. Iya, Kak. Kamu masih muda lah, Kak. Iya, benar. Di bulan Februari itu rata-rata pada merayakan dengan pasangan masing-masing ya. Betul. Identik dengan kasih sayang. Kasih sayang. Aku juga pasanganmu loh saat ini. Aduh, iya. Bener banget. Dan tanpa berlama-lama, saat ini kalau kita mau lihat ya tentang pasangan, hubungan, relationship itu sukanya adalah membahas tentang kekasih, atau membahas tentang hubungan seseorang antara relationship ya. Betul, aku dan kamu. Oh bukan, ya. Dan tentunya kita punya narasumber yang tidak kalah menarik dengan apa yang kita bahas saat ini ya. Yang sudah punya kuncinya, momoknya, ibarat kata itu apa ya? Momoknya apa ya? Pokoknya kalau tentang pasangan ini udah jadi contohnya, teladan utama baik itu anak muda. Apa itu kan menyeramkan. Oh gitu ya, salah bahasa dong. Coba kasih masukan saya. Iya apa tuh bahasanya tuh? Ara. Ayo. Jadi contoh utama. Jadi teladan. Jadi apa ya? Ya di panutan, figur. Iya. Makasih loh. Kamu bisa jadi host yang ketiga di sini kan? Iya. Cocoknya lebih ke anak. Ke apa tuh? Kameramen yang lebih besar badannya daripada kameranya. Kak, sebelum itu kita narasumbernya. Oh ya, narasumbernya kita perkenalkan dulu. Betul. Ada sebagai narasumber yang tidak kalah megahnya saat ini, dari bajunya, wajahnya cerah sekali. Asik. Serasi ya. Adalah Bapak Pendeta Ishak Latif selaku Ketua BKSAG Lumajang beserta istri yaitu Ibu Pendeta Nunit Ishak. Mereka berdua ini kemana-mana selalu bersama ya. Iya, gandengan tangan. Iya. Iri dong. Nah, ini yang senior bisa menjaga hubungannya seperti itu. Iya, luar biasa. Kita yang junior harus bisa betul. Mencontoh ya. Harus, makanya itu sebagai contohnya adalah dijadikan narasumber pada saat kali ini. Iya. Nah, gitu. Kak, untuk tema kita kali ini biasanya kan kita membahasnya itu tentang bagaimana sih kita cari pasangan hidup yang baik. Iya, benar. Tapi kadang kita itu lupa dengan diri kita sendiri ya. Kadang kita itu lupa kalau misal kita juga perlu dipersiapkan menjadi pasangan yang terbaik. Benar. Setuju. Jadi dalam banget itu judulnya. Iya, judulnya adalah Cari pasangan yang terbaik. Tapi jadilah pasangan yang terbaik. Wow. Luar biasa. Ya keren ini topiknya nih. Dalam banget. Jarang dibahas ya mungkin. Iya, karena jadilah pasangan yang terbaik. Wow. Karena sibuknya biasanya cari. Apalagi anak muda ya. Betul. Anak muda kan punya standar biasanya. Aku mau punya pasangan yang begini. Berarti kan udah cari semua tuh. Iya, tapi lupa dengan dirinya sendiri. Apakah dia bisa menjadi yang terbaik? Oke. Terkait itu kita manggilnya apa nih biar oke? Apa ya? Tante boleh. Iya. Kalau ada salah penyebutan pemanggilan itu adalah karena keakraban kita di belakang kamera. Dipanggil Dek juga boleh. Oke. Selamat. Oke, Om Tante, menurut melihat realita anak muda saat ini ya, dengan gen-gen yang ada yang lagi familiar banget, kenapa topik relationship selalu jadi hal yang sensitif tapi sangat dicari? Yang mana nih? Yang mana dulu? Bebas. Menurut Tante,
dulu kah? Om aja dulu. Oke. Oh, Om Iya. dulu. Ya. Oke, karena begini, relationship itu menjadi sebuah jembatan antar dua pribadi. Hmm. Jadi kalau memang topiknya itu bahwa kita harus memiliki pasangan, kita sudah waktunya memiliki pasangan, kita mau menua bersama pasangan, ya, maka yang terbangun terlebih dulu itu hubungan, relationship-nya. Nah, seringkali relationship ini akan mengalami banyak sekali distraction. Distraction itu gangguan, ya. Ada hal-hal yang lebih fokusnya ke arah yang lain, sehingga yang menjadi inti utama dari sebuah relation itu jadi kabur. Ya, apalagi dengan generasi-generasi yang sekarang, Gen Z, kemudian banyak sekali yang generasi yang lebih kekinian itu, mereka sudah memiliki hubungan dan gaya membangun sebuah relasi itu sudah berbeda. Kami dulu memang punya konsep itu adalah begini, cari pasangan dulu, benar kata Caca. Jadi ini nih aku mau begini gitu ya. Kriteria. Kriteria. Kepingin punya pasangan tuh tinggi gitu ya, minimal sama tinggiku gitu. Jadi kalau jalan tuh kelihatannya kan bagus gitu ya. Terus Syarat kemudian utama. minta yang Syarat mukanya kedua. mukanya tuh seperti kebule-bulean, Ah, hidungnya mancung, matanya semuanya gitu. makanya mancung ya. Memang jangan, Oh iya kan? karena mungkin keseringan nonton film gitu ya. Iya. Jadi tinggi, mancung, putih, mukanya keblasteran kebule-bulean begitu. Dan memang pacarku yang pertama itu begitu, mukanya itu kayak bule, mancung, tingginya seaku. Oh, jadi Mas yang dulu. Oh, oke. Iya, memang ada kontradiksi. Oh iya. Tapi itu kenyataan. Ini contoh. Jadi ternyata ketika kita jalan, Tuhan punya rencana beda. Oke. Diberilah ini kekasih hati, iya kan, yang mendampingi sudah 36 tahun. 36 Wow. tahun. 36 tahun itu menikahnya, pacarannya 7 tahun. 6 tahun. 6 tahun, iya. Biasa. Berarti yang tahun yang ke-7 sama siapa dong? Berarti kita kumpul sudah kenal sudah 41 tahun. 41 tahun. Luar biasa. Dari pengalaman 41 tahun ini muncul suatu pengertian pemahaman ya. Dulu memang saya begitu, sama banyak anak muda begitu, punya kriteria ini wah, idealis banget. Tapi waktu menjalani kehidupan sampai menikah dan sampai saat ini sudah menikah 36 tahun, maka ini topik yang paling keren nih. Ya. Karena kita terlalu sibuk mencari sehingga kita tidak punya waktu mempersiapkan diri jadi pasangan yang terbaik. Iya, benar. Nah, waktu kami menikah, ternyata apa yang saya bayangkan tidak seperti itu. Kebanyakan kan begini orang mau menikah itu, aku ingin mengalami kebahagiaan. Iya. Harapanku adalah pasanganku ini Bisa memberikan membahagiakan. kebahagiaan. Iya, betul. Ternyata kan nggak begitu. Kaget akhirnya. Iya, ada banyak sih pengaruh dia sama aku, itu banyak banget sehingga aku yang sekarang ini itu boleh dikatakan 180 derajat perubahannya dari aku yang dulu. Wow. Ya, pengaruhnya di situ. Pasangan ya. Pasangan. Mempengaruhi utama. Nah, dari hal itu aku punya konsep, punya statement yang selalu aku sampaikan pada beberapa waktu terakhir ini. No relations, no influence. Kalau nggak ada hubungan, nggak mungkin bisa memberi pengaruh. Betul. Baru ketika aku jatuh cinta sama dia, kemudian udah kayak yang lain tuh semua nggak ada di tempat di planet bumi ini, Ngampung. ngekos semua di Kita mana-mana. ngontrak. Kelihatan cuma dia aja gitu ya. Semua kriteria aku tuh rontok semuanya. Dari tinggi badan sudah enggak seperti yang aku minta pada awalnya kan. Dari bentuk hidung ya ini minimalis. Tapi kan tetap tapi kangen ini banget. Ini dia memang Tuhan atur itu kan mata, hidung, mulut, semuanya itu perfect persis. Sempurna. Komposisinya itu pas. Gitu.
Nah, kalau kalian pernah bisa mampir ke rumah ya, itu ada fotonya dia yang waktu dia pertama kali kerja, lulus SMA, baru pertama kali kerja, masih baru awal-awal kita mulai suka datengin, suka lihat begitu ya. Itu cantik banget. Iya kan. Saya bilang, aduh, Udah kelihatan sih. kok ya ada, Kalau sekarang kok ya ada makhluk ciptaan Tuhan yang seindah ini. Tapi sampai saat ini tuh cantiknya beda. Cantiknya tuh jadi wiser, lebih bijaksana, lebih mature, ya, lebih matang, lebih punya banyak pemahaman pemikiran. Itu beda. Ya. Beda banget. Jadi intinya adalah bahwa boleh kita punya kriteria segala macam, tapi jangan lupa kita harus mempersiapkan diri untuk jadi pasangan yang terbaik juga. Jangan cuma menuntut pasangan kita yang terbaik buat kita. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita kepada pasangan kita. Iya. Karena itu akan salah besar. Yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita hanya Tuhan Yesus. Ya, benar. Bukan manusia siapapun dia, bukan harta kekayaan siapa apapun itu, tapi Tuhan Yesus. Distraction-nya tuh banyak. Gadget, dunia maya. Iya, betul. Sekarang orang cari pasangan hidup ada aplikasinya. Oh iya. Ayo bisa Chat-chatan cari itu ya. aplikasi khusus untuk Benar. pasangan hidup. Iya. Ada loh. Cari jodoh ya Kak Frans. Ada Jadi beloknya chat-chatnya. ke sana sih. Oh iya, Memang lagi itu. lagi ini program Program. Goals gak? Target. Iya, goals 2026 ya. 2026 nanti Gitu ya. sponsor LCC dari Siap. Kurang asem. Siap. Kok jadi ke saya? Benar juga. Jadi pada akhirnya aku melihat gitu bahwa distraction ini membuat yang pertama banyak anak muda itu sudah lagi menetapkan sebuah kriteria tertentu. Iya. Dan kedua, mereka kehabisan energi dan waktu juga untuk mempersiapkan diri menjadi pasangan yang terbaik. Iya. Karena mereka habis waktunya di situ. Gadgetnya, teknologi, apa segala macam yang menarik, mereka tenggelam di situ sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, ya, dan kemudian mencari atau kemudian memberikan kesempatan untuk hatinya terisi sama pasangan-pasangan yang memang Ya. sesuai seperti apa yang Kalau Tuhan- bahas itu ya, gini Om, kalau bahas tentang itu tenggelam dalam gadget, sosial media dan lain sebagainya, zaman sekarang itu kan banyak anak-anak muda yang memilih untuk tidak memiliki pasangan. Ini real Iya, dan di iya, dunia betul, kerja betul. saya yang anak-anak muda seusia waktunya sudah menikah, Iya. bukan Frans ya Kak. Oh. Jadi itu lebih ke Sebut merek. mereka takut untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Iya. Ketertarikan tuh ada, tetapi lebih nyamanan untuk Takut ya. iya. Jadi karena Oh. ya itu tadi mungkin merasa apa ya, enjoy dengan sosial media Iya. dan berita di sosial media kan Iya, ini bahaya banget. complicated ya. Ada yang nonton ini setelah menikah ternyata kayak gini. Iya. Nah, yang kayak Banyak. gitu itu gimana menurut Om Tante? Sedangkan manusia itu diciptakan Tuhan berpasang-pasangan terkait dengan relationship-nya. Itu gimana? Iya, kalau ini dari awalnya, Mm-mm. dari awal saya nggak bisa ngomong ceritanya orang lain, tapi saya bisa ceritakan diri saya sendiri karena saya sudah jalani. Jadi saya dari kecil itu saya berasal dari keluarga yang bahagia, sempurna menurut saya. Meskipun papa saya sama saya nggak terlalu dekat, tapi saya ini dari keluarga yang bahagia gitu. Nah akhirnya waktu kita berasal dari keluarga yang bahagia, makanya ini yang punya anak ini sebenarnya pertama kali harus tahu bahwa contoh teladan orang tua itu penting gitu ya. Sam yang anaknya masih kecil-kecil itu contoh teladan orang tua penting. Orang tua mesti mesra gitu ya. Jadi mesti ada saling ketergantungan satu sama lain sehingga anak itu lihat gitu. Nah saya ini berasal dari keluarga yang bahagia. Jadi akhirnya dalam hati saya ini tidak ada yang kosong. Ya, saya punya Tuhan, kasih sayang saya limpah. Gitu. Sudah penuh ya. Penuh. Memang tujuan menikah itu kan bukan untuk cari bahagia, tidak. Iya. Ada orang bilang kenapa menikah? Supaya bahagia. Salah. Tujuan menikah itu sebenarnya untuk memberi. Ya. Justru untuk memberi, bukan untuk menerima. Gitu. Nah waktu kita penuh dengan Bukan untuk kasih, menuntut.
bukan untuk menuntut. Itu yang suka dilupain ya. Iya. Iya. Setuju. Jadi waktu kita penuh dengan kasih, kita sudah tidak butuh, tidak menuntut apa Iya, lagi. benar. Baru kita cari pasangan, itu yang pada waktu kita cari pasangan, kita tidak nuntut dari mereka. Jadi pasangan kita gitu, oh kenapa kamu kurang perhatian sama aku gitu ya. Iya, iya. Biasanya orang kalau nuntut itu biasanya ada yang kosong di sini, ada yang Oh, oke, benar gitu. Iya. Pasti ya. Jadi akhirnya dia nuntut. Jadi menikah bukan untuk cari bahagia. Menikah itu sebenarnya untuk kita memberi. Nah, seperti tadi saya bilang, di awal tadi kan katakan harus jadi pasangan yang harus mempersiapkan jadi pasangan yang baik, bukan mencari pasangan yang baik. Iya. Kita harus jadi pasangan yang baik gitu. Banyak orang kepengen menikah dengan malaikat. Iya, Iya. iya, standarnya. Menikah dengan malaikat. Saudara, kalau kita kepengen menikah dengan malaikat, kita Ini mesti seru. dengan surga. Ya dong, Iya, benar. Karena malaikat tempatnya di surga. ini nih. Iya, Bosan iya, dengan oh diri iya nih. benar-benar. Ya dong. Nanti Kamu Ninggoy. kalau kita kepengen menikah dengan malaikat, sediakan surganya dulu. Oke. Oh. Wah, itu benar. Supaya malaikatnya bisa Kerasa. Kerasa di situ. Gitu. Jadi ingat itu tuh, teman-teman itu ya. sebenarnya. poinnya Iya, poinnya nih. Jadi surga Jadi dulu. surga dulu. Iya, benar. Waktu Setuju. rumah tanggamu seperti surga, istrimu atau suamimu pasti malaikat lah. Yang kedua, kalau kamu ingin menikah dengan malaikat, maka kamu harus jadi malaikat juga. Iya, Karena malaikat tidak mau menikah dengan iblis, tidak mau. Iya. iya, kan? iya, iya, iya. Kita harus sama malaikat. Iya, benar. Nah, benar. Kalau kita mau cari pasangan yang baik, yang sempurna, itu tidak mau menikah sama orang sembarangan lah. Iya, Dia pasti Betul. cari yang selevel sama dia kan. Iya. benar. Nah, kalau kita cari pasangan yang baik, nah kita mesti sediakan diri kita untuk selevel sama orang yang kita cari. Begitu. Ya. Ini Iya. poin penting untuk mencari pasangan, Pasangan. Tio. Iya. Iya, Kak. Ini kan tadi tentang relationship ya, Iya. pasangan. Nah, dalam Nah, tadi saya belum selesai oke. ngomong. Jadi waktu tadi ngomong masalah gadget ya, masalah yang sekarang ini Sekarang lagi iya. booming, lagi Betul. heboh gitu ya. Waktu kita ini sama apa namanya, kita sudah full dengan kasih, kita penuh dengan kasih, kita nggak nuntut gitu ya. Ini gadget ini nggak jadi poin utama untuk kita Iya. gitu. Ada orang kadang apa namanya, si orang pulang kerja hiburannya apa? Handphone. Betul. Pokoknya nggak mau ngurus yang lain gitu, handphone. Ya karena apa? Dia ini kayak seperti apa ya? Kurang hiburan apa gimana ya. Iya. Tapi waktu dia pulang rumah dilihat anak istrinya Iya. yang seperti surga. Nggak Handphone nggak fungsi. jadi poin utama gitu. Lo butuh handphone memang, tapi kita fokusnya dari situ Iya, terus betul. gitu. Iya. Ya. Mm-mm. Jadi memang gadget perlu, tapi jangan sampai dijadikan berhala. Iya. Gitu. Iya. Ujung-ujungnya tenggelam dalam Iya, itu betul. dan dampaknya negatif banget. Iya. Oke. Nah, kan kalau sekarang itu kan banyak isu ya, maksudnya di sosial media itu ya, Tante, di sosial media itu kan banyak berita, jadi entah ada yang setelah menikah KDRT, Ya. perselingkuhan, kemudian ada yang apa ya, mungkin ada trauma dari masa lalunya akhirnya kebawa ketika menikah. Nah, itu cara mempersiapkan diri kita untuk menjadi pasangan yang apa ya, agar tidak seperti itu, seperti di sosial media yang kita takutkan itu bagaimana? Yang itu yang saya bilang pertama-tama, kita mesti, kalau kita orang tua, mesti jadi teladan untuk anak-anaknya yang baik. Waktu papa mama sering saling pukul KDRT, otomatis anaknya pasti niru, pasti. Atau Jadi trauma. Iya, jadi makanya saya bilang kalau apa namanya, orang kalau KDRT, dia pasti ada backgroundnya, Iya. background masa kecilnya seperti apa, dan itu perlu dilayani. Mesti datang konseling gitu sama apa mentor ya, sama pendeta. Jadi waktu apa namanya, seseorang masuk dalam pernikahan dan istrinya baru tahu, waduh ternyata dia KDRT gitu ya, suka pukul Iya, gitu iya. ya. Bukan hanya suka pukul, kalau nggak cocok barang dibuang sama dia gitu. Nah,
itu pasti ada sebabnya. Nah, saya pribadi kalau saya konselingin orang, saya bilang jangan total salahkan suamimu atau istrimu, gitu ya. Lihat latar belakangnya. Kalau memang ada masalah, dia mau dilayani, ayo dilayani. Gitu. Pasti ada sebabnya. Karena anak kecil itu lahir, dia kertas putih, gitu. Bagaimana dia bisa jadi seorang seperti itu yang suka KDRT, suka pukul? Pasti karena ada yang tulis di atas itu. Ada yang ngasih teladan. Iya. Dicontoh jadinya. Ada contohnya. Karena anak ada otomatis lahir terus dia suka pukul gitu. Gitu. Menurut saya loh ya, menurut saya. Saya boleh tambahin ya. Iya. Yang kedua juga karena pergaulan. Oh iya. Karena manusia itu kalau nggak dipengaruhi ya dia mempengaruhi, dipengaruhi dan mempengaruhi gitu. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Yang namanya manusia itu ya mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi kalau kita ada anak-anak kita kumpul dengan orang-orang yang seperti itu bisa terpengaruh gitu. Makanya orang tua harus jadi benteng yang akurat, benteng yang kokoh untuk anak-anaknya. Karena ada pasangan yang kids free. Aku mau menikah tapi aku nggak mau punya anak. Ya karena dia juga ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya ketemu dan akhirnya dapat pemahaman yang sama dan merasa bahwa nanti anak akan mengganggu karirnya, bisnis pekerjaan yang dia bangun. Ada yang memilih tidak menikah, ada yang memilih tidak punya anak supaya tidak mau terganggu. Yang paling mudah, yang paling gampang supaya tidak mengalami yaitu mungkin kesulitan pada waktu hamil atau pada waktu melahirkan atau pada waktu proses si anak ini baru lahir itu kan sangat menyita waktu, menyita perhatian, menyita tenaga, itu bangun tengah malam dan sebagainya. Maka mereka cenderung untuk adopsi aja. Cari simpelnya aja gitu. Ada banyak sekali negara-negara yang sudah maju, yang katanya maju, tapi itu tadi terjebak dengan hal seperti itu. Itu mempengaruhi pencarian pasangan dan untuk membuat dirinya menjadi jadi pasangan yang terbaik. Itu mempengaruhi. Jadi kriteria itu dan semua apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia alami itu mempengaruhi segala keputusan dan pilihannya. Yang pertama memang orang tua. Yang kedua lingkungan, apa yang masuk dan apa yang disimpan di dalam memorinya itu yang mempengaruhi keputusannya, pilihannya pada hari-hari itu. Sekarang ini kalau kita bicara tahun saat ini, itu lebih banyak orang milihnya itu living together, ada istilah seperti itu. Nah, yang seperti itu mungkin ada solusi atau gimana gitu terkait itu? Iya. Jadi lebih memilih tidak berkomitmen tetapi bisa ya udah deh dengan ini oke kita enjoy jalan aja terus pindah lagi. Ya seperti itu. Buffalo meeting. Itu Buffalo meeting itu kan kumpul kebo. Iya. Oh iya. Ya kumpul kebo. Ya kalau saya bilang ya Aduh, jokes bapak-bapaknya masuk lagi. Ya sini sudah oke loh living together. Aduh. Masih lebih sopan. Ini waktu anak-anak memutuskan untuk tidak menikah, pacaran saja, tinggal bersama, itu kembali lagi saya bilang nomor satu pola asuh waktu dia kecil, nomor dua lingkungan. Lingkungan. Jadi bagaimana anak-anak ini kumpul dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya seperti itu semua, dia tinggalnya di Singapura atau di Amerika gitu ya. Temannya seperti itu semua. Pasti otomatis dia seperti itu. Waktu dia tidak takut akan Tuhan. Makanya perlunya kita mendidik anak-anak tuh dari kecil dia takut akan Tuhan. Ya, otomatis dimanapun dia berada, meskipun lingkungannya seperti itu, dia tinggal di luar negeri, pasti dia tidak mau melakukannya. Sudah ini. Jadi dari kecil dia takut akan Tuhan, dia tahu kalau kita tinggal bersama itu melanggar firman. Kan takut Tuhan. Dimanapun dia berada, kan Tuhan ada. Jadi waktu kita mendidik anak-anak satu, ajarin mereka dari kecil lu takut Tuhan. Bawa ke sekolah minggu, bawa ke gereja. Akhirnya jadi anak-anak yang takut Tuhan. Dimanapun dia berada sampai dia gede gitu ya, tidak mungkin dilakukan living together. Nah sekarang bagaimana caranya anak yang sudah living together, kita sebagai orang tua gitu ya. Sudah kadung anak seperti itu, kita sudah satu kadung salah pola asuh kan ya. Bagaimana caranya?
Kalau anak sekarang nggak bisa ditegur, Nah, tuh. nggak bisa, Tegur kabur. ya Ya nggak kan? bisa, Betul. didoakan. Jangan ini di sini ngomong tentang doa nggak apa-apa ya. Loh, nggak apa-apa. Oh, Bebas, nggak apa-apa, bebas, ya. bebas. Harus ya. Bebas. Jangan meremehkan Kekuatan. kuasa doa, Iya. kekuatan doa. Ya, Gitu. setuju. Jadi kita nggak bisa. Udah kan sudah kadung kepala asuh dari kecil kita nggak ajarin dia takut dengan Tuhan. Akhirnya dia gede sekarang tinggal di Singapura. It's living together. Iya. Gitu. Doakan. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, ya ada aja caranya. Pasti. Iya. Iya, Tuhan. Kuasa Tuhan. Pasti. Atau putus, atau Iya. bagaimana begitu ya. Dibelokkan sama Tuhan. Iya, Caranya tuh. pasti. Jadi ya kita nggak bisa maksa anak kita, ya kita lapor sama pencipta, penciptanya Iya, kita, iya, gitu Betul, ya. betul. Oke. Itu aja. Ini Tante, misal kayak dari cerita barusan nih, ada seorang gitu ya, sepasang gitu, mereka living together, terus akhirnya satunya udah sadar nih kalau itu ternyata melenceng dari ajaran Tuhan ya, maksudnya itu sudah berdosa atau apa, akhirnya dia bertobat. Suatu saat dia itu ingin menjalin hubungan lagi, tapi dia punya rasa takut, Trauma. Trauma di masa lalu. trauma di masa lalu. Nah itu kira-kira bagaimana kan, karena kalau misal kita ingin mempersiapkan diri kita menjadi pasangan yang terbaik, pasti keinget kan masa Iya, lalu yang merasa nggak layak Nah, lah, merasa merasa hina udah apa-apa. hina. Ya, kembali lagi, apakah dosa dia yang lama itu dia sudah akui, sudah minta ampun sama Tuhan. Kalau dia sudah minta ampun, percaya bahwa Tuhan itu mengampuni total. Tuhan tidak pernah lihat masa lalu kita. Kan itu dosa dia lakukan Iya. dulu. Iya. Gitu. Nah kalau dia masih trauma, ya mesti ada yang kasih tahu gitu bahwa Tuhan itu mengampuni total. Dia tidak ingat masa lalu. Untuk menjalin hubungan lagi yang baru dengan cara Tuhan, cara yang baik, itu jangan takut gitu. Karena Tuhan maksudnya tidak ingat-ingat masa lalu. Saya mau tambahkan sedikit ya. Boleh? Kalau mau jadi pasangan terbaik itu ada dua hal yang harus kita introspeksi diri Iya. kita. Kita mesti cek dulu diri kita. Karena kalau ngecek orang lain, sekalipun untuk pasangan kita, akan cukup sulit. Lebih mudah ngecek diri sendiri, Iya. kan gitu ya. Iya. Yaitu ada dua hal ini, dua kata ini, fullness and emptiness. Fullness itu kepenuhan, emptiness itu kosong. Jadi kalau dua hal ini kita bisa ngukur, maka kita bisa menentukan kapasitas kadar yang sampai tingkatan seberapa kita bisa jadi pasangan yang terbaik. Ya. Kalau kita ini adalah pribadi yang fullness itu penuh sudah, nggak ada yang kosong di sini nih. Sekalipun ada masa lalu ya, masa lalu yang buruk, sudah terikat dosa, narkoba, apapun sudah yang kotor semua lah. Tapi waktu dia bisa dilayani, dipulihkan, dan dia full kembali, maka dia siap untuk membangun atau menjalin hubungan dengan pasangannya. Tapi kalau dia merasa atau dia sadari dia masih empty, maka dia tidak boleh memaksakan diri untuk melanjutkan atau memulai sebuah hubungan. Karena dia pasti akan menuntut. Kalau dia empty, maka hidupnya akan seperti spon. Dia akan menyerap semua yang bisa dia serap. Dan itu akan menjadi sesuatu yang pada akhirnya tidak menjadi sebuah pasangan yang bisa membahagiakan karena tidak bisa saling memberi. Ya. Karena kebahagiaan inti daripada kasih atau cinta itu bukan menerima tapi memberi. Lebih memberi. Ya. Nah, ini gimana ini Om? Cara mengetahui kalau diri kita ini empty. Kan kita kadang nggak sadar ya, sebagai manusia kan kadang ya. Ini bagus nih pertanyaannya. Nah, lebih seru, lebih dalam ya, lebih Ya. tajam ya. Lebih mikir ya. Lebih mikir nanti. Silakan diminum dulu kopi. Ya, kopi, kacang. Iklan. Buka Jadi, endorse. iya. Empty itu kalau kita rasakan bahwa kita masih menuntut perhatian, menuntut untuk diutamakan, ya. Kalau pacarnya lupa nggak nelpon dia akan marah, dia merasa kayak diabaikan. Pernah ya? Pernah. Pernah dong. Kok nggak nelpon sih? Oh, gitu. Kemarin nelpon, sekarang nggak nelpon. Nggak ditelepon aja marah gitu. Iya.
Ya. Tantenya pernah nih. Tante pernah kayak gitu? Oh, enggak pernah. Dari zaman pacaran enggak pernah. Karena kan tadi udah bilang Udah Iya. penuh. Full ya. Udah Full. full. Nah, Keren, Empty keren, itu keren. berarti butuh minta perhatian, minta diutamakan, minta dipuji. minta dipuji, butuh validasi ya. butuh validasi. Nah, kalau ngomong minta dipuji itu ada kan, Om? Sorry motong sedikit Iya. ya. Love Ada language. itu wanita identik minta dipuji tiap hari kan. Ya sampai kamu sayang aku. Ya. Iya, Kamu iya. sayang aku. Ya. Banyak tuh Sampai video. dari muda sampai iya kan banyak tuh yang beredar di TikTok kan. Itu kan seratnya wanita minta dipuji terus. Kayak gitu gimana tuh? Kalau saya ini orangnya nggak pernah minta dipuji karena dia tiap hari muji saya. Udah So nggak pernah. sweet. Nggak perlu. Saya nggak pernah minta karena dia selalu tiap hari muji. Jadi bukan minta loh saya. Nggak perlu minta. Iya. Udah dikasih duluan. Tiap hari dia Iya, muji. Makanya karena saya apa? jadi secantik ini karena sudah dibilang tiap hari cantik. Jadi secantik ini. Jadi kan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan abad ini. Wih. Jangan iri, Nggak Fran. salah. Fran jangan iri, Fran. Kita nggak salah mirin narasumber ini. Iya, Benar-benar iya, nggak iya. salah. Belajar. Karena begini, karena saya sudah full, jadi penuhnya ini sampai luber kan gitu. Oke. Jadi fullnya luber, jadi akhirnya bisa seperti itu. Contoh loh Sam. Ya. Ini jadi contoh loh. Benar-benar. Dipuji istrimu saya tiap hari. Yang kedua, empty ya. MT. Iya, Empty itu adalah ketika kapan atau apa indikasinya kita nih empty? Empty itu adalah kalau kita nih masih terikat dengan masa lalu. Oke. Masa lalu masih kejar, masa lalu masih menghantui, masa lalu masih mempengaruhi kehidupan di masa kini. Itu dia masih empty. Dia karena masih terikat dengan masa lalunya. Apakah itu trauma? Even itu sebuah pencapaian keberhasilan. Dulu ya, aku ini begini. Oh iya, benar-benar. Aku nih yang bangun, Membanggakan kamu masa kan yang lalu. bangun siapa? Iya. Tukang, Nggak tahu tukang. siapa. Tukang yang Bukan. Jadi itu tanda-tanda ciri-ciri orang yang empty. Oke. Oh. Yang ketiga, orang yang empty itu akan selalu egosentris, Oh ya. akan selalu pusatnya sama dirinya. Aku untukku punya. Iya, iya. iya. Jadi dia tidak punya waktu, tidak punya energi, tidak punya bahan, tidak punya POV untuk bisa menemukan kelebihan orang lain, Nah, ya, atau sesuatu yang berharga dari orang lain. Iya. Gitu. kadang kan sekarang nih banyak istilah toxic relationship. Iya. Apakah itu benar-benar. disebut toxic atau Ya, bagaimana itu? toxic relationship itu sesuai dengan namanya, itu kan sesuatu yang beracun ya, toxic. Sesuatu yang merugikan, sesuatu yang merusak. Bahkan bisa menjadi sesuatu yang mematikan Ya. sebuah hubungan. Ya, segala sesuatu yang bisa membuat hubungan itu, relasi itu menjadi rusak, menjadi mati, menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, itu namanya toksik. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah kalau setiap kali kita membangun hubungan relasi dengan seseorang yang cuma minta menuntut, ya, kemudian kita merasakan bahwa kita jadi pribadi yang cuma hadir untuk melayani dia, hadir untuk keperluannya dia, hadir untuk memenuhi kekosongannya dia, maka itu tidak akan menjadi sebuah hubungan yang equal, yang sama sebanding. Meskipun suami istri di Alkitab diatur suami istri, Iya. ya itu semua ada tatanan aturannya, Iya. tetapi di dalam membangun sebuah hubungan itu suami dan istri itu equal di mata Tuhan. Iya. Sama pentingnya, sama berharganya. Di mata anak-anak juga begitu. Nggak ada yang lebih penting, si suami atau istri. Ya, tetapi dimulai dari kepala keluarga memang. The covenant keeper namanya, pemegang perjanjian. Baru istri, baru anak-anak. Ya. Sebagaimana seorang pemimpin kepala keluarga, demikianlah seisi rumahnya. Itu penting. Ya, tetapi kita tahu bahwa di dalam tatanan membangun sebuah rumah tangga dan membangun sebuah mendidik, memberikan pengajaran untuk anak-anak, peran suami istri ini sama-sama penting dan harus ada di bagiannya masing-masing. Nanti kalau bicara mengenai pada usia sekian itu peran istri lebih kuat, pada usia sekian peran suami lebih kuat dan sebagainya, anak perempuan lebih dekat ke papanya pada usia berapa, demikian juga sebaliknya. Itu akan ada tatanannya, ada aturan, ada waktunya, ada tahun-tahunnya, ya usianya berapa. Itu nanti memang ada pakarnya, ada orang-orang yang memang ada di bidang itu. Ya.
kapan dia tuh dekat sama papanya, kapan dia dekat sama mamanya, untuk bisa belajar bagaimana menjadi seorang wanita yang baik, yang mature, yang dewasa, yang full gitu ya, seperti mamanya gitu. Tadinya dia dekat sama papanya, anak perempuan nih. Iya. Tapi Iya, ada waktu lalu dia dekat sama mamanya kan dia belajar. betul. Pernah nggak sih mikir tiba-tiba dia mungkin belajar pakai sepatunya mamanya, belajar seperti itu. Jadi ada waktu-waktu seperti itu. Iya. Di situ peran dan kehadiran papa dan mama, ayah dan ibu penting untuk mengisi, yaitu hati dan pikirannya anak-anak ini, supaya mereka bisa punya pembelajaran seutuhnya tentang pribadi mereka. Seorang anak laki belajar dari papanya, bagaimana jadi suami atau kepala keluarga atau orang pria yang baik. Anak perempuan belajar dari mana dan sebagainya. Dan bayangkan kalau satu nggak ada, Iya. sehebat-hebatnya Pasti single ada parent, tetap Ada nggak yang akan bisa, kosong. Iya, nggak betul, bisa. betul. nggak bisa sesempurna kalau parentnya itu lengkap. Gitu. Anak perempuan itu pernah dengar nggak, sering diputar itu di Reels atau di IG ya. Jadi cinta pertama daripada anak perempuan Iya. itu adalah papanya Betul. sebenarnya. Iya. Ya Sam. Anak perempuan ya. Iya. Perempuan-perempuan. Cinta pertama daripada anak perempuan itu harus papanya. Sehingga waktu cinta pertama anak perempuan ini adalah papanya, dari kecil papanya deket sama anak perempuannya sampai mereka bisa pergi berdua gitu ya. Saya punya teman gitu, jadi anaknya perempuan diajak ngedate gitu ya, makan apa namanya fine dining gitu, makan di satu restoran bagus, cuman berdua, bawa ke luar negeri berdua. Itu saya punya teman seperti itu, keluarganya keren banget. Ini anak akan jadi anak yang full Iya. tadi, Iya. Betul. karena dia menurut dia nggak butuh tuntutan Iya. untuk cari Iya. orang laki seperti apa gitu ya. Jadi anak perempuan ini cinta pertamanya harus papanya. Jadi yang punya anak perempuan, ayo deket sama anaknya perempuan sehingga bener-bener cinta pertama daripada anakmu itu adalah papanya. Kalau anak perempuan, kalau anak laki, Laki-laki ibunya. Anak laki-laki cinta pertama ya otomatis ibunya lah, oke. gitu. Ya semua lengkap itu maksudnya. Iya. Karena memang kalau salah satu seperti yang disampaikan sama Om tadi, takut Ningsli ya ngomong. Oh. Biasanya manggilnya papa, tiba-tiba Om. Iya. Itu benar banget kalau ada, karena banyak kan di sekitar kita kalau memang ada satu kekosongan, dia identik pada saat di masa mudanya jadinya. Kayak sekarang kan banyak banget tuh wanita-wanita yang lebih bisa jauh lebih memperhatikan orang laki-laki di atas usianya. Karena ada sosok-sosok yang hilang itu tadi berarti Iya, ya. Iya. Bahaya, Ya, bahaya. sangat bahaya. Memang zaman sekarang Cari banyak. figur. Iya. Kalau udah terlanjur yang seperti itu, terjadi yang kayak gitu itu gimana? Ya kalau sudah gede, saya bilang tadi kan kita nggak bisa larang anak sekarang, ya toh, udah kadung gitu, dinasehatin, didoakan, Iya. nggak bisa dipaksa, Dimarahin berontak, Kabur, lari, ditegur kabur, terakhir nyebur. lari ke komunitas yang salah. Salah. Tambah bahaya. Nah, Kalau kita punya anak seperti itu sebenarnya salah kita sendiri sebagai orang tua loh ya. Iya, iya. Ya saya memang nggak punya anak sih, tapi saya bilang kalau ada orang punya anak seperti itu sebenarnya salahnya orang tuanya sendiri, karena itu tadi bilang tidak diajari untuk takut akan Tuhan. Iya. Waktu dia takut akan Tuhan, nggak mungkin lah terjadi yang aneh-aneh itu. Didoakan sama mamanya, sama Tapi papanya. memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Iya, kan. betul, Iya. betul. Ya, sekalipun seperti itu memang perlu perjuangan lebih keras Iya. mungkin ya. Hmm. Perlu doa lebih kenceng mungkin. Hmm. Perlu effort yang lebih besar mungkin. Tapi tetap saya percaya di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Sesulit apapun situasinya, serumit apapun pribadi seorang anak itu, tapi kalau kita benar-benar berseru sama Tuhan, minta sama Tuhan, dan terus tidak menyerah dengan anak-anak kita, Iya. pasti bisa Doa. berubah. Ya. Mungkin ada perwakilan pertanyaan juga. Untuk beberapa orang yang takut sama Tuhan, biasanya lebih mau pilih pasangan itu saya tanya-tanyaan sama Tuhan. Biasanya kan Tuhan tuh lebih saya tak bentuk dulu karakter pribadimu supaya kamu dapat pasangan itu. Nah,
itu kok lebih Tuhan tuh lebih mengarahkan ke yang seperti itu, kok nggak langsung ini loh pasanganmu yang kita kasih ya. kan kadang-kadang lah aku sudah umur sekian Tuhan, lebih kayak gitu kan, kok belum perasaan sudah begini, itu kan ada banyak sekali yang seperti itu gimana menurut Tante sama? Jadi ada gini maksud saya, ada pepatah, ada kata-kata bahasa Inggris yang cukup menarik untuk menjawab ini ya. Easy come, easy go. Sesuatu yang didapat dengan mudah itu akan dengan mudah juga terlepas, pergi. Artinya begini, sesuatu yang mudah didapat itu tidak akan punya nilai bagi kita, ya, karena gampang diterima kita enggak menghargai. Tapi kalau kita dapatnya susah, sulit, wah ini aku dapat barang ini, aku nabung loh, aku menyisihkan uang yang aku dapat ini, ya aku dapat istri ini, aku benar-benar berjuang loh. Nggak gampang loh dapetin dia ini, aku waduh sudah habis-habisan lah gitu ya. Itu akan sesuatu yang kita akan sangat hargai dan benar-benar kita akan jaga. Iya. Karena apa? Susah dapatnya gitu. Nah itu yang membuat para anak muda bisa memahami bahwa percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk memberikan pasangan yang terbaik buat kita. Tapi tanggung jawab kita itu adalah bagaimana kita ini bisa mempersiapkan diri untuk jadi pasangan yang terbaik. Sehingga kalau waktu itu tiba di mana Tuhan itu mengirimkan, memberikan yaitu pasangan untuk kita tidak menjadi pribadi yang mengecewakan Tuhan. Tapi kita akan menjadi pribadi yang betul-betul seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan mau cari. Sebab gini, ini loh, ini anakku yang kukasihi, ini anakku yang sudah aku proses, aku bentuk, siap nih membangun hubungan sama kamu, ya. Maka kamu harus siap menerima dia, kamu harus layak, pantas, selevel untuk bisa menerima dia. Karena kan dalam firman Tuhan dikatakan harus menjadi pasangan yang seimbang dan sepadan. Maka seimbang dan sepadan ini akan menjadi sesuatu penilaian dari Tuhan untuk dua orang yang jadi pasangan ini. Gitu. Keren nih. Ini lama-lama pertanyaannya masalah konseling pernikahan. Pranikah sama pernikahan muda. Iya. Kayaknya suka kaget-kagetan itu anak-anak muda yang baru nikah itu. Karena kan mikirnya kayak yang tadi kan lebih sibuk membikin standarnya daripada membahagiakan pasangannya. Ternyata pas nikah jeblok ternyata harus bahagiakan. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi sih. Boleh nggak sedikit pertanyaan terkait tadi dengan kalimatnya Om tadi itu? Kalau begitu sambil menunggu pasangan yang dari Tuhan, boleh nggak pacaran dulu? Penjajakan kan, masa pacaran itu masa penjajakan. Jadi ada usaha kan, iya nggak sih? Jadi dalam pacaran itu kan kadang-kadang kan belum saatnya, kadang-kadang ada belum saatnya, apa belum mau membuka hati untuk mengenal relasinya yang buka hati kayak gitu tuh. Gimana? Maksudnya boleh pacaran, maksudnya dengan orang dia senang sama orang ini masih nunggu kan? Ya. Maksudnya boleh pacaran dulu, boleh jalan dulu. Nah, pokoknya gini, kan kita ini nunggu. Ini dari Tuhan apa enggak? Iya. Iya toh? Kan Tuhan belum jawab, masih dipersiapkan. Enggak tahu orang ini atau orang lain. Nah, kalau seandainya kita pacaran dulu, jalan dulu, bisa janji enggak kita? Enggak cinta dalam sampai enggak bisa lepas. Padahal Tuhan bilang bukan itu yang tak siapkan. Nah, gitu, itu ya tuh maksudnya gitu. Kadang terlanjur pacaran, terlanjur cinta, nggak bisa lepas. Ternyata Tuhan bilang yang saya siapkan bukan ini. Gitu. Jadi kalau pacaran dulu ya seperti itu. Makanya gini, kalau mau jalin hubungan serius, tanya dulu. Tuhan belum jawab, tunggu. Oh gitu. Gitu. Supaya nggak salah kaprah. Nah, gimana tuh cara tahu supaya kita tahu kalau itu dari Tuhan? Puasa. Kalau zaman dulu memang saya doa beneran. Saya beneran doa, saya beneran serius tanya sama Tuhan. Semalaman saya berdoa, saya baca firman, ya itu saya lakukan. Tapi zaman sekarang kayaknya lebih cepat cari jawaban di ChatGPT.
Lebih cepet langsung shoot keluar tuh. Konfirmasi. Iya, atau konfirmasi ya. Enggak, itu bercanda. Tapi menurut saya begini, orang memulai sebuah hubungan itu kan ada motivasinya. Yang pertama memang dia siap untuk memulai sebuah hubungan, ada banyak pertimbangan, usia, ya, desakan orang tua, kemudian sudah desakan teman-teman sebaya sudah pada nikah, aku belum ya, ada apa kata dunia gitu. Nah, ada banyak sekali motivasi, ada banyak sekali yang bisa membuat seseorang itu melangkah memutuskan. Tetapi kan yang betul itu bukan karena itu. Ada lagi yang lain, yaitu ada rasa kesepian tuh. Itu kan empty tuh. Aku mau ini cari pasangan aku mau berteman, teman tapi mesra TTM gitu kan. Aku enggak mau pacaran terlalu dalam, tapi aku cuma buat teman curhat-curhatan. Nah, kebetulan pas yang dia suka atau yang dia lakukan dengan yang lawan jenis gitu. Nah, sering kali saya ketemu dengan banyak sekali anak-anak muda yang lebih suka curhatnya itu atau punya teman tapi mesra itu ya dengan lawan jenis gitu. Itu kan ada mirip-mirip, ada muncul rasa sayang, perhatian, tapi enggak melangkah sampai lebih dalam. Nah, itu ada satu sisi yang menyenangkan gitu. Tapi sekali lagi itu akan kembali seperti kata Tante Nuli tadi, itu tergantung dari waktu orang tua ngajar dari awal itu, didiknya. Kalau ada yang enggak full, enggak ngajar dengan baik ya, atau hadir ya apa namanya itu, orang tuanya hadir dalam kehidupan anak-anak, maka dia akan coba cari di luar untuk menutup kekosongannya, curhat ke lawan jenis dan lain sebagainya. Itu jadi teman tapi mesra. Tapi itu kan jadi salah karena memulai sebuah hubungan karena motivasi yang nggak tepat, karena kekosongan, kesepian ya, dan dia butuh seseorang untuk memenuhi kekosongan dan kesepiannya. Atau dia ada lagi yang motivasi yang berikutnya, yang berikut tadi kan ada desakan-desakan. Yang ketiga ada motivasi yang lain, validasi, pembuktian diri. Kira-kira aku nih masih banyak suka nggak ya? Kira-kira kalau aku coba deket gini, masih masih dapat angka berapa ya? 1 sampai 10 ya berapa ini kira-kira gitu. Membuktikan bahwa dia masih jadi favoritnya lawan jenisnya gitu. Nah, kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya ngalami untuk bisa membuktikan diri. Dulu sempat putuskan setahun, ya karena memang beda aliran kerajaan surga sama aliran kerajaan tidak jelas. Tidak jelas pada waktu itu. Jadi akhirnya putus. Nah, kemudian saya mau cari validasinya. Saya pacaran dengan 3 orang dalam waktu yang bersamaan. 3 dulu. Iya. Di masa kebodohannya. Iya. Masa kegelapan. Ekspresinya Tante santai. Karena sudah lewat. Iya, udah lewat. 1 itu pegawai bank. Yang kedua itu mahasiswa. Ya. Yang ketiga itu anak SMA. Usia tirinya loh pas banget. Itu bisa tuh ngatur waktu, misalkan jemput kerja, jemput sekolah. Jadi ojek berarti ini ya, lebih tepatnya ya Tante ya. Iya. Jangan ditiru, Fran, jangan ditiru. Kita di hari ini janjian ketemu sama di sini, hari ini ketemu sama di sini. Ini nih seorang Papi Latif ternyata masa lalunya juga sama loh ya. Berarti enggak kemungkinan nanti Frans bisa jadi seperti Papi Latif yang sekarang. Jangan. Berarti masa lalunya sama juga. Jangan. Sampai akhirnya selesai dengan semuanya itu, saya bertobat dan saya ketemu, Tuhan sudah temukan dalam waktu saya berdoa, saya cari konfirmasi, dapat, selesai, dan saya tanggung jawab. Saya datangin mereka satu-satu, saya bilang, saya salah, saya minta maaf. Ya saya salah, saya minta maaf, dan juga kemudian saya bilang bahwa ini masa penantian sebetulnya, 1 tahun ini. Karena dalam 1 tahun ini dia tidak pernah bilang putus, dia bilang pending gitu. Cinta lama belum kelar. Belum kelar. Jadi akhirnya nyambung lagi gitu. Tapi saya selesaikan satu-satu. Satunya marah, satunya nggak mau keluar kamar 2 hari. Aduh, patah hati sudah. Satunya lagi, aduh sudah macam-macam, sebenarnya saya salah. Tetap Tante Noni pemenang. Iya. Nih, saya tiba-tiba terlintas pertanyaan ini.
kalau misal sudah kita menjalani hal seperti itu ya, terus ternyata di masa penantian itu tadi kadang kan kita nggak tahu nih mana yang benar-benar dari Tuhan gitu kan. Itu kadang kan kita juga galau ya, aduh ini benar nggak ya, Curhat kayaknya ya. Curhat. Catat ya, curhat. Isi hati seorang Bio, pengalaman pribadi. Ngalami ya. Ya, pergumulan saat ini. Oke, ya. Sini Paham, konseling paham. Bio. Ya kita doa dulu ya Sekalian sekarang. ini, Kita doa dulu. Itu perlu nggak untuk anak-anak muda zaman sekarang itu untuk konseling, misal karena mereka tidak ada kedekatan dengan orang tua, malu nih mau cerita ke orang tua, apa aku kayaknya nggak bisa cerita nih, tapi punya orang yang dipercaya, tapi lebih dewasa, mungkin mentor gereja atau siapa, perlu nggak? Harus. Makanya begini, yang pertama-tama orang tua harus jadi teman bagi anaknya, sehingga anak ini tidak takut cerita. Ini yang pertama nih ya. Orang tua mesti jadi teman. Jangan kalian nuntut, wah kamu mesti nurut sama apa kata papa mama, sehingga anak ini hidup di bawah ancaman, takut ya sama orang tua. Iya. Tapi waktu kita jadikan anak kita ini teman, ada apa-apa dia cerita, gitu. Iya. Jadi dia terbuka. Nah itu ada beberapa contoh orang yang saya lihat mereka bagus banget gitu, anaknya dijadikan teman. Jadi tidak ada tidak takut, Nggak ada gap ya. tapi dia tidak ngelunjak pula sama papa mamanya gitu, karena temannya kan. Nah itu yang pertama, orang tua harus menjadikan tempat sebagai teman anaknya. Lah kalau seandainya apa yang dikatakan tadi, perlu tidak mentor perlu. Setiap orang harus punya mentor, tempat dia bertanya, tempat dia curhat. Nah, memang mungkin dia tidak bisa ngomong sama orang tua, harus ngomong sama orang yang lebih tua rohani gitu ya. Kak rohani lah ya. Yang tapi ada syaratnya, dia harus benar-benar rohani, maksudnya takut Tuhan. Yang nomor 2 tidak bocor mulut. Ya. Gitu. Iya. Ya, kalau bocor mulut, nah anak ini curhat cerita sampai kemana-mana, trauma dia, nggak mau cerita lagi. Iya. Mendem sendiri. Jadi harus orang yang bisa jaga rahasia, yang nggak bocor mulut itu perlu. Dia harus cerita. Siapa tahu dengan dia cerita itu ada orang yang mentornya ini bisa kasih masukan jalan keluar yang bikin dia ada pencerahan. Gitu. Ya. Kalau ngomong mentor kayak gitu ya, sedangkan anak muda saat ini kan, anak jiwa muda itu kan lebih ke arah sombong nggak sih? Merasa mampu, merasa bisa, merasa paling ngerti dirinya sendiri. Kadang-kadang yang jadiin tempat curhat itu malah bukan kakak rohani, tetapi pasangannya. Iya nggak sih? Jatuhnya bukan tambah keluar dari masalah, tapi bulet aja di situ. Itu yang bikin mereka nggak sadar. Kalau menurut saya sih memang paling banyak ya kayak gitu. Bulet aja di situ karena merasa mampu, merasa ngerti. Akhirnya ya wes jatuh bangun sendiri. Iya. Kayak gitu ya. Ya kadang-kadang dengan mentor pun kalau ada orang yang begini, dia curhat sama mentor, tapi yang dinasihatkan mentor tuh nggak sesuai dengan yang dia mau. Ya, sesuai harapan. Jadi sehingga dia bilang, aduh aku nggak mau cerita sama dia karena nggak cocok, nggak sesuai dengan maunya dia. Gitu. Nah itu sebenarnya salah, nggak bisa begitu. Makanya saya bilang harus cari orang yang benar-benar mentor yang benar-benar itu cinta Tuhan, nggak bocor mulut dan bisa tegas. Itu. Jadi harus tegas. Dan Tapi memang begini, kalau misalnya sama anak muda ini memang gampang-gampang susah. Perkumpulan ya. Susah-susah gampang. Ya beda, anak muda zaman sekarang ini beda, pendekatannya beda, bahasa relasinya beda, ya bahkan dia punya apa namanya itu ya, fokus tujuan, fokus hidupnya pun bisa nggak sama seperti kita. Jadi generasi kita dengan anak-anak muda sekarang itu memang jauh. Nah di sini dibutuhkan sebuah, yang pertama pemahaman kedewasaan rohani dan juga pengertian tentang realita yang ada. Nah itu akan menolong kita para mentor gitu. Kalau kita di mentor, kalau kita mau nolong anak muda itu, untuk kita ini juga mengupgrade diri, belajar memahami bahwa bahasa dengan beda generasi ini memang akan jadi sebuah kendala. Nah itu sebabnya kita mesti
seperti tadi saya katakan, no relationship, no influence. Kita mesti berteman sama mereka. Even saya sebagai pendeta, gembala, ya saya sudah pendeta penuh. Itu dari 2004 bahkan. Saya masih butuh mentor. Saya masih butuh seseorang yang bisa saya tanya, nasihatin saya, yang dengan jujur, karena tidak ada kepentingan, nggak ada keuntungan yang dia bisa ambil dari saya. Dia bisa kasih nasihat dengan lepas tanpa ada rasa sungkan gitu ya. Dan itu saya butuhkan. Betul. Untuk punya orang-orang seperti itu. Dan kita juga mesti jadi orang yang bisa seperti itu. Kalau kita mementori, kita menasihati, membimbing anak muda itu ya, kita nggak boleh mengambil keuntungan dari situasi itu, dari hubungan itu gitu. Benar-benar tulus untuk menolong mereka. Nah itu sih kalau dari saya. Kalau tadi dibilang mentor, dia curhat sama mentor, lalu nasihat mentor tuh nggak cocok sama dia, ya akhirnya kan dia bilang udah harus nggak pakai mentoran. Nah itu memang kita nggak bisa maksa. Pokoknya saya mentor ya, ada orang bilang aku mau saya biasa dipanggil mami, aku mau dimentorin mami aja gitu. Tapi dia nggak mau dengar nasihat saya. Kita nggak bisa maksa. Itu keputusan dia. Betul. Sampai dia bilang udah aku nggak mau ngomong sama mami lagi, nggak mau jual sama mami. Nah, nggak bisa, kita nggak bisa maksa. Saya nggak bisa maksa orang untuk saya mentori, nggak bisa. Tapi orang yang mau mentori ini datang ke kita. Ya dong. Betul. Ya toh, kita kan cari. Saya mau Caca yang jadi mentor saya gitu. Bukan Caca cari, kamu sini kamu tak mentorin. Nggak bisa. Nggak Harus bisa. sepakat dari dua pihak. Jadi waktu dia nggak mau dengar nasihat kita, nah kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa mendoakan. Gitu. Tapi pentingnya sebuah mentor itu harus buat menasehati supaya nggak menggok kanan, menggok kiri ya, tetap di alurnya ya. Nah, jika kalau ada youth yang ngomong hubungan ini loh buat aku tuh kok jadi tak jauh ya sama Tuhan. Itu ya apa yang seperti itu. Kan ada tuh yang kadang-kadang aku tuh merasa pacarku kayaknya tapi seiman loh gitu. Seiman takut tapi Tuhan loh. jauh. Tapi kok aku jadi tambah jauh sama Tuhan. Ya berarti bukan dari Tuhan. Ada tadi kan sempat ya, kalau nggak salah Vio tanya itu apa sih indikasinya kalau ini dari Tuhan maupun saya kasih tips ada 3 ya. 3 tips. Sesuatu yang gampang dilihat secara kasat mata. Sesuatu yang dari Tuhan itu akan menjadi alat untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi kalau pasangan itu dari Tuhan, maka hubungan kita berdua ini mempermuliakan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, kalau pasangan itu dari Tuhan, akan membuat hidup kita itu semakin berkualitas, semakin meningkat kapasitasnya, semakin menjadi rohani untuk mengerti tujuan Allah. Karena pasangan itu diberikan untuk menolong kita menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, oleh sebab itu ketika kita ngelihat pasangan ini, kita mengukurnya dari situ. Apakah aku menjadi orang yang semakin meningkat kapasitasnya? Apakah aku menjadi orang yang semakin rohani, yang semakin dewasa rohani, dan bisa melakukan panggilan Tuhan lebih baik daripada sebelum aku punya pasangan ini. Kalau terjadi sebaliknya, itu mesti dipikir lagi berulang-ulang. Udah zaman sekarang begini, sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Jadi jangan mempertaruhkan, jangan gambling ya, kalau boleh dipakai istilah itu, dengan coba-coba membangun sebuah hubungan dengan pribadi-pribadi yang tidak membawa kita kepada Tuhan. Gitu. Nah, yang ketiga sekarang, ya. Yang ketiga adalah begini, bahwa ketika dia hadir, maka saya bisa menemukan sesuatu yang tadinya kosong, yang tadinya itu nggak ada, yang tadinya itu seperti sesuatu yang sedang disimpan sama Tuhan, itu jadi lengkap. Karena kita tahu bahwa istri ya, kalau itu pasangan kita perempuan dan kita laki ya perempuan, maka dia dari tulang rusuk kita yang selamanya nggak ada. Gitu. Begitu dia ketemu sama dia, kita jadi klop, jadi sebuah pasangan yang saling mengisi, pasangan yang memang beda, tapi melengkapi. Ya, demikian juga dia dari tulang rusuk yang nunggu mesti ditempatkan di tempat dia semula. Jadi pada dasarnya begini, suami atau istri atau pasangan ini itu adalah dulunya pernah nyatu tapi dipisahkan gitu, sekarang diambil sama Tuhan dan tunggu waktu proses sampai ini siap.
Baru pemilik tubuh dicocokin. dan tulang rusuknya ini siap, baru dikembalikan, ditemukan. Nah itu yang dari Tuhan. Pasalnya Jadi kepasang. kita cita-cita nih ya. Saya kalau di tes foto karakter tuh kuning sama hijau. Hmm. Kuning sama hijau tuh orangnya suka berteman, suka ngobrol, Sabar, suka ya. memperhatikan ya. Apa namanya itu lebih bersifat tuh global. Oh. Gitu iya, ya, iya, iya. kamu itu bisa ramah terus tapi bisa lupa. Oh ya ini tadi pernah ketemu kita ya, bisa gitu. Karena ini sifatnya global. Iya. Iya. Global, ketemu orang banyak itu senang banget. Ya, nggak canggung kalau disorot kamera naik ke panggung, nggak canggung. Iya. Karena Kayak itu Kak dunianya. Nafiri dong. Iya. Kaget ya. Tapi saya ketemu sama dia orang ungu sama hijau ya. Kamu kuning. Oh sorry, ungu sama kuning. Oh, Dia detail, dia teliti, dia teratur. Ya. Contoh, kita ini lagi LOC nih ya. Letter of Commitment seluruh pekerja. Sekian puluh orang itu satu demi satu mau ketemu kita dulu. Saya nggak bisa sedetail dia. Saya ngomong nasihatnya, ada 4 yang harus dijaga ya kalau mau jadi pelayanan di tempat kita. Ini. Kamu mesti jaga api, terus punya hubungan dan sebagainya, bla 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 bla. Tapi dia yang ngerti, kamu itu panggilanmu di mana? Tanggal lahirmu berapa? Umur berapa? Yang Itu nggak semua. terpikirkan ya. Tapi ngapain kalau sebegini? Tuh, nanti ada apa gunanya ditunggu. Kamu tes foto karakter keluar namanya apa? Kamu panggilanmu di mana? Pelayananmu di mana? Kamu enjoy, kamu nikmati, dan kamu bisa grow up gitu ya di pelayanan yang mana? Terus kamu sudah melayani selama ini apa masukan? Apa yang kamu lihat? Apa yang perlu diperbaiki? Ditulis semua. Dia punya bukunya. Wow. Saya bilang, bagianku cuma nasihat firman Tuhan. Bagiannya begini-begini urusan dia. Itu Keren. saling melengkapi. Iya. Nanti kan aku nih gini orangnya. Pak, tolong Pak nanti ditransfer ya. Oke, transfer. Nanti kemudian ada orang kirim dana masuk nih buat ini ya. Oke. Tapi aku nggak pernah ngurus ini buat apa, dari mana. Dia print bukunya. Sudah selain print satu demi satu. Di Stabilo. Ini uang buat apa ya? Ditransfer ke siapa nih buat apa? Ini ada uang masuk segini buat dari mana? Aku khotbah dapat PK. Kita PK-nya berapa? Untuk bayar perpuluhan. Untuk bayar perpuluhan. Iya. Jadi dapat PK sekian ditulis sama dia. Di total sebulan kamu dapat PK sekian. Pelayanan di sini. Wow. Ini perpuluhannya kita segini. Bayar. Kalau dia tidak menikah dengan orang seperti saya, Enggak. Selesai itu namanya uang kemana aja. Benar. Saya ini tidak pernah uang di dompet tidak pernah bertahan lama. Dan memang dia yang ngisi. Karena saya tidak pernah tahu mau ada dompet atau isinya uang. Dia ngatur semua. Wow. Kalau enggak bahaya. Saya ini orang suka ngafe, suka Iya, kuning soalnya kuning. Yang penting ketemu. sadar. Ya kan? Aku nih kalau makan tuh sendirian tuh paling gak enak. Iya, nggak bisa Mesti sendiri. ngejak. Benar. Kalau bisa satu kantor dia semua. Iya. Itu satu kantor kita bawa semua, kita makan semua. Terakhir dia yang bayar banyak loh dia habis. Ini ngapain sih? Ditanya Emang harus ke bagian controllingnya ya, auditornya. itu yang saya Tuhan bilang begini. baik. Iya. Jadi kita klop. Wah, Saling melengkapi. Saling melengkapi. Belum tentu kalau nggak dapet yang seperti tante, nggak Iya, tahu. belum Tante tentu. nggak dapet seperti om, nggak tahu kan juga gitu. Tidak punya Iya. tabungan, dia pasti nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, tidak bisa. Iya. Tidak punya tabungan, Tak terlalu bisa boros. ngajak Nafiri keluar negeri. Nafiri sudah keluar Iya, negeri iya, berkali-kali. Mas. Haleluya. KPAT juga kok KPAT. Rafting. Oke. Nah ini apa yang harus dikerjakan seorang anak muda di masa single agar benar-benar Tuhan siapin supaya nggak hanya nunggu saja, tapi ada sesuatu yang bisa memberikan dampak atau apa itu. Kembali ke topik kita malam ini. Apa yang dilakukan anak muda pada waktu masih di masa single dan di waktu saat menunggu pasangan. Masa penantian ya. Ya jadilah persiapan dirimu supaya bisa jadi pasangan yang terbaik. Ya. Jadi malaikat itu tadi. Iya, belajar untuk menempatkan jadi malaikat itu gimana ya? Kalau kita sudah
semua memperbaiki diri, kemudian kita sudah menjadi orang yang full, nggak ada lagi yang empty, Iya. gitu kan ya. Kemudian kita mulai muncul sayapnya jadi malaikat. Sorry to say ya, kalau kita keluar malaikatnya, muncul nih semua keindahan dari Tuhan tuh muncul semua nih. Yang dekat sama kita juga sesama jenis. Nah, maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan itu. Jenis malaikat maksudnya. Jenis malaikat maksudnya. Sesama malaikat. Sesama malaikat. Aku Aku nggak suka pikiranku yang kemana-mana. Jadi kalau malaikat kumpul sama malaikat, gitu. Iya. Udah nggak usah bingung mau nyari sini nyari sana. Kok gak ada yang ngapelin, gak ada yang kirim WA, ngapain gitu. Nggak perlu mikir begitu-begitu. Nanti otomatis ketika kita full, ketika kita menjadi orang yang aura malaikatnya keluar nih, karena memang inner beauty-nya muncul, begitu udah terbentuk, otomatis itu akan jadi seperti sesuatu yang akan menarik, seperti yang binatang yang terbang tapi ada lampunya kunang-kunang. Itu kan pasti menarik perhatian. Seperti lampu strongking, ada apa yang dekat? Iya. Lampu strongking. Memang masih ada kan lampu strongking, masih ada ya? Gak ada kayaknya ya. Itu kan apa tuh yang suka deketin lampu tuh apa itu? Laron. Laron mendekati lampu strongking gitu. Kalau kita sudah keluar aura Tahu apa lampu strongking? Aku tahunya stalking, Bi. Enggak tahu strongking yang dipompa begini kalau mau nyala itu. Allah ya Tuhan. Modelnya kayak Kayak apa? Kalendera itu tah. ya, Iya. lampu Petromak. Petromat. Baby boomers. Iya, zaman lampu itu ada. kumpoh itu kah? Nah, Yang dari api itu tah. Kalau dipompa begini Tidak sehingga masuk museum itu. Intinya- nyala gini. Sudah stop yuk. Oke, ini karena kita beda generasi ya, jadi yang dibahas itu harus dimengerti ya, oke? Jangan bingung. Kalau bingung cari di Google. Ya betul. Jadi kalau dalam hubungan sebuah relationship itu nggak ada kata terlambat untuk belajar kan. Jadi kalau umpamanya dari yang sebelumnya nggak ngerti bahwa memang harus menyenangkan pasangannya, siapa tahu dengan mendengarkan ini itu bisa ngerti, oh ternyata harus begini. Sedangkan ini bahasanya mungkin sudah terlanjur berumah tangga ya kayak gitu ya. Masa mau ditinggalkan? Oh enggak, nggak mungkin kan ya. Nggak mungkin. Jadi mungkin kalau kita belajar untuk itu gimana? Apa ada kata terlambat kan untuk orang yang sudah berumah tangga muda atau gimana itu? Sebetulnya tetap aja tidak ada kata terlambat ya. Selama kita melibatkan Tuhan. Memang konsekuensinya adalah akan ada effort yang besar. Ya, harus ada usaha yang kuat. Karena mau gimana lagi, udah terlanjur. Tapi kan nggak bisa dipisahkan kan, hukumnya kan nggak boleh. Nggak boleh, Iya. betul. Ya otomatis mesti berani bayar harga. Ya, bayar harga, minta belas kasihan Tuhan untuk menolong, dan yang ketiga berdamai dengan situasi yang ada. Ya. Kalau enggak, kita akan stres, kita akan terus depresi. Kok begini ya, kok kamu enggak bisa seperti suaminya orang lain yang begitu, kok kamu enggak bisa istri seperti menuntut bahaya. aku, gimana, capek aku rasanya gitu ya. Udah, enggak akan ada. Nah ketika itu terjadi, hikmat Allah, segala pikiran-pikiran yang positif, yang baik, yang benar enggak bisa bekerja, enggak bisa muncul. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan itu, ya semua diapain? Mulai dari sekarang kita atur lagi, kita minta Tuhan. Lebih baik. Maka itu kan Tuhan ngomong sama kita, dikasih hikmat sambil berdoa, melibatkan Tuhan, kita mulai kerjakan. Yang pastinya begini, kalau kita merubah orang lain, tidak bakal Nggak bisa, mudah. karena kita bukan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita bisa merubah diri kita, itu Ya. sangat Ya. mungkin. Iya. Karena kalau merubah diri sendiri kan lebih mudah Ya. daripada merubah orang lain. Maka kalau kita mau melihat perubahan terjadi buat pasangan kita, mulailah dengan Mulai diri berubah sendiri. dengan diri sendiri. Betul banget, benar. Soalnya kan memang kadang-kadang kurangnya wawasan seperti ini memang kan tidak semua punya ya, nggak semuanya dapat. Apalagi yang namanya orang Kristen, nah kita ini kan memang kalau udah seumur hidup ya. Iya. Sebenarnya banyak banget yang mau dibahas tentang relationship ini, luas banget. Gimana? 24 jam cukup?
Iya. Kalau sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang lihatnya kan di TikTok, Instagram. Jadi standarnya standar sosial media. Kadang mereka pun jangan-jangan mereka saya juga kadang lupa ya mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan yang terbaik. Iya. Mungkin Om sama Tante ini punya pesan untuk generasi muda sekarang yang mungkin sekarang menjalani hubungan atau sedang dalam masa penantian. Nasehatnya, Iya, nasihat. jangan bahasanya tua banget gue. Saya ada satu quote yang bagus sekali dari teman saya punya teman, makanya saya buka handphone ini ya. Karena quote-quote yang bagus tuh tak catat sama saya di sini. Ya saya orangnya suka nyatet. Detail sekali. Betul banget. Dia punya quote bagus banget. Bahasa Inggris ya. Iya. Yang transit ya nanti ya. Editor. Ya, Di editor. bawah ya. Jangan hoak kamu. Dari kemarin hoak terus. Ini dikatakan bahwa the beautiful attracts the beautiful. Oh, Jadi sesuatu yang indah yang indah, yang menarik, itu akan menarik yang indah. Ya. Itu tadi bilang sesama malaikat. Ya. Ya, kalau kamu kepengen punya pasangan malaikat, jadi malaikat juga. gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa don't base your happiness of someone else. On someone else. Jadi jangan gantungkan kebahagiaanmu itu sama orang lain. Aku kalau menikah sama dia pasti aku bahagia. Tidak, kamu sudah bahagia sebelum kamu menikah. That's itu. right. Ya, Ya, jangan menikah dulu kalau kamu belum bahagia dulu dengan dirimu. Iya, harus Ya. bahagia dulu. Setuju. Ya, jadi itu yang namanya fullness itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Hmm. the first duty of love is to listen. Tugas utama daripada kasih adalah mendengarkan. Nah, itu biasanya dengarkan tuh. biasanya orang dengarkan. laki-laki nih. Ini biasanya untuk orang laki-laki, ya. Jadi mereka itu loh Sam, kok tertawa? Pengalaman. Oh dia lagi doa pribadi. Ya. Jadi tugas utama daripada cinta itu adalah mendengarkan. Begitu. 3 hal itu. Yang pertama tadi, yang menarik pasti akan yang cantik pasti menarik yang cantik gitu ya. Nomor 2, jangan gantungkan kebahagiaanmu tuh pada orang lain. Kamu tuh sudah bahagia waktu kamu sebelum menikah. Yang ketiga, nah sediakan telinga. Bapak-bapak terutama. Kalau ibu-ibu, nah ibu-ibu otomatis ya. Tapi bapak-bapak ini biasanya tidak suka sediakan telinga untuk ibu-ibu gitu ya. Untuk yang perempuan. Bisa diam Sediakan nggak? Udah telinga. mau ngomong udah gitu ya soalnya para laki-laki Soalnya ibu-ibunya bertabat Nah, lah. juga ini berlaku untuk ibu-ibu juga karena Iya, statement iya, ini kan iya. memang Iya, untuk pasangan. Iya. Ya. Jadi Iya, mendengar itu penting untuk mendengarkan pasangan dalam arti ini. Nah, sekarang jangan habiskan waktu untuk mencari karena sesungguhnya Tuhan tuh memberi pada waktu kita tidur. Ya kan Tuhan tuh Malah pada sekarang waktu kita tidur berarti. hadap tidur dikasih sama Tuhan. Tidur berarti. Ya. Sekarang tidur aja. Jangan habiskan waktu untuk mencari pasangan hidup. Habiskan waktu untuk terus mengupdate atau mempercantik diri, ya memperindah diri, supaya yang beautiful itu akan attract yang beautiful. Yes. Luar biasa. Kayaknya kurang ini Kak. Iya. Dimajuin yang biasanya 45 menit kita target jadi Jam lebih. Wah. Semangat episode jadi terpanjang ini pemecah rekor berarti ya. Tapi isinya daging. Isinya daging. Oke. Karena memang apa yang kita bahas tuh banyak banget. Iya. Dan sebenarnya kalau mau dibahas tuh masih banyak pertanyaan pasti. Masih Apa mau pengen. bikin part 1, part 2? Oh, boleh. Tapi ya gitu, waktunya memang harus bersabar dulu ya teman-teman ya. Karena waktunya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat-sangat sibuk sekali. Sebentar di Lumajang, sebentar di Korea, sebentar di mana lagi? Wah, di Makassar, tiba-tiba di sini. Jadi kegiatannya cukup sangat amat padat. Kami bersyukur sekali untuk saat ini Om Tante udah bersedia memberikan waktunya dengan kita bisa berkomunikasi bisa membahas sharing. saat ini tentang relationship supaya anak-anak muda tidak tersesat dalam memikirkan itu ya, karena memang banyak hal yang ternyata nggak tahu Iya. selama ini dianggap ngerti ternyata nggak ngerti juga Iya, gitu. betul. Dari ini jadi paham. Mungkin akan ada part lanjutan tapi harap bersabar. Penonton harap bersabar ya. Voice-nya tetap kamu.
Nanti akan kita bahas banyak skala sekali. Terlalu bersemangat. Jadi banyak sekali yang mau kita bahas, baik anak muda, pasangan muda, rumah tangga muda, itu juga banyak sekali yang banyak nggak tahu terus tentang kalau udah nikah orang Kristen tuh pisah boleh nggak kayak gitu. Itu kan banyak yang menghalalkan segala cara untuk ternyata memboleh-bolehkan. Nah itu kita nanti pengen bahas juga tentang itu juga ya. Banyak sekali. Mungkin Mbak Vio. Oke, menurut saya kita buat podcast ini cukup menarik ya, cukup nanti bisa membantu anak-anak muda karena kita nggak bisa ngomongin satu persatu ke anak-anak muda. Gini loh, kalau kamu mau cari pasangan, kamu harus cari pasangan yang terbaik kayak gitu. Kita nggak bisa satu persatu, tapi melalui podcast ini kami berharap podcast ini bisa memberkati dan memberikan inspirasi lah untuk anak-anak muda. Yang masih menunggu, bersabarlah menunggu ya. Tuhan siapkan yang terbaik pada waktunya. Berdoa supaya target 2026 ini benar-benar terlaksana. Persiapkan diri dulu menjadi malaikat. Dan siapkan surgamu di dunia ini. Kak Nafiri? Oke. Ada request? Enggak ada. Sudah 1 jam lebih. Oke. Ya. Oke. Kalau gitu kita mau doa dulu. Kita berdoa dulu Untuk pasangan. Gini, pokoknya katanya arahan dari saya gini loh. Iya. singkat. Untuk hambanya, silakan berdoa. Ya, yuk kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami percaya ini topik yang sangat menarik, yaitu untuk menjadi pasangan yang terbaik. Terima kasih buat tema yang luar biasa ini. Terima kasih semua tim dari podcast dari KPAG Lumajang yang mengangkat tema yang sangat luar biasa ini, sehingga kami berharap bisa jadi berkat untuk khususnya anak-anak muda yang ada di Lumajang maupun yang dimanapun berada yang bisa mengakses podcast kita ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak muda, khususnya anak-anak Tuhan, supaya mereka berjalan dalam kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran, dan boleh jadi berkat, jadi terang dimanapun mereka berada. Mereka menjadi influencer yang baik, yang bermanfaat, yang benar bagi generasi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk tema-tema berikutnya dalam tangan kuasa-Mu, supaya terus Tuhan pimpin, Tuhan tuntun semua tim dari podcast KPAG ini Tuhan. Obrolan iman ini Tuhan, kami percaya semuanya dalam anugerah Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan semua yang dibutuhkan, Tuhan yang memimpin untuk mengangkat topik demi topik yang dibutuhkan, yang sungguh-sungguh relevan dengan situasi yang ada saat ini, dan kiranya semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kehidupan anak-anak muda dimanapun berada, khususnya di Lumajang, dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya hikmat, kuasa, akal budi dari tempat yang maha tinggi Tuhan curahkan, sehingga mereka memiliki menjadi anak-anak muda yang punya prinsip yang kuat, menjadi anak-anak muda yang jadi berkat, menjadi anak-anak muda yang memberi pengaruh yang baik, menjadi anak-anak muda yang bisa membangun kehidupan rumah tangganya kelak dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Di dalam anugerah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, menyertai memberkati kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you so much. Terima God bless you and I love you. I love you. God bless. Tepuk tangannya dong. Selesai. Mari dibuka ruang konseling. Kayaknya Anda yang perlu konseling berarti.